tema 9, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Nah, bagaimana nih kabarnya anak-anakku? Bunda doain semoga anak-anakku semuanya sehat walafiat ya. Nah, pada hari ini sebelum kita masuk materi, Bunda mau ajak anak-anakku terlebih dahulu kita ice breaking dulu, oke? Supaya lebih semangat lagi belajarnya, oke? Nah, kalau sudah siap, Bunda hitung sampai 3, kita mulai ice breakingnya ya. Silakan anak-anakku ikutin gerakannya Bunda. Nah, anak-anak, bagaimana video ice breakingnya? Seru kan? Nah, ada yang masih salah nggak gerakannya? Kalau masih salah, berarti anak-anakku masih ada yang belum fokus. Nanti silakan ulang kembali ya di rumah untuk supaya lebih semangat dan lebih fokus lagi. Oke? Selanjutnya kita akan masuk materi inti. Tapi sebelum kita masuk materi, seperti biasa, kita berdoa dulu ya. Baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya anak-anakku, untuk lihat materinya silahkan lihat video berikut ini ya. Matematik tema 9, subtema 3, pembelajaran 5. Kita mengamati gambar yang berkaitan dengan bentuk-bentuk perubahan lingkungan alam ya. Anak-anak silakan mengamati gambar yang ada pada slide ya. Tampak sebuah hutan yang masih penuh dengan pepohonan, tetapi ada orang yang tidak bertanggung jawab menebang pohon tersebut. Gambar berikutnya yaitu tampak sebuah hutan yang gundul yang sudah ditebangi pohon-pohonnya sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, sekarang coba jelaskan perubahan lingkungan alam yang tampak pada gambar tersebut. Perubahan lingkungan yang terjadi adalah hutan yang semulanya banyak pohon menjadi gundul dan gersang, tak bersisa satu pohon pun. Menurut anak-anak, apa ya yang menjadi penyebab dan dampak perubahan alam pada gambar tersebut? Kira-kira apa ya? Ya, benar sekali, yaitu disebabkan karena penebangan pohon di hutan secara liar. Lalu, apakah yang menjadi dampak perubahan alam tersebut ya? Antara lain, udara menjadi panas, hewan kehilangan habitatnya, dan terjadi bencana alam. Lalu, apakah dampak yang ditimbulkan dari perubahan tersebut? Yaitu terjadi tanah longsor dan banjir, hilangnya habitat hewan, dan terjadi kerugian bagi manusia. Hal ini disebabkan karena terjadinya penebangan pohon secara liar. Yuk kita nyanyi lagu yang bertemakan alam dengan judul Memandang Alam, supaya kita lebih semangat lagi dalam menjaga alam. Copy link di bawah ini ya untuk melihat video lagunya.
anak-anakku, bagaimana video pembelajarannya? Anak-anakku paham kan sekarang apa yang dimaksud dengan pelestarian terhadap lingkungan? Nah, untuk tahu video selanjutnya, silakan lihat video berikutnya ya terkait tentang sanksi. Oke? Tematik tema 9, subtema 3, pembelajaran 6. Hari ini kita akan mengidentifikasi contoh bagi orang yang tidak melaksanakan kewajiban. Kira-kira apa ya sanksinya? Masih ingatkah kamu apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Kewajiban yaitu segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan hak yaitu segala sesuatu yang harus kita terima dan kita miliki. Kita juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap lingkungan, karena lingkungan memiliki peran yang penting terhadap kehidupan manusia loh. Tahukah kamu hak kita terhadap lingkungan? Yaitu kita dapat menikmati lingkungan yang bersih, mendapatkan akses kebutuhan air yang bersih, menggunakan sumber daya alam sebagai energi, dan masih banyak hal lainnya. Sedangkan kewajiban kita terhadap lingkungan antara lain yaitu kita dapat membuang sampah pada tempatnya, berperilaku hidup hemat energi, dan masih banyak hal lainnya lagi yang dapat kita lakukan. Apa saja sih akibat lalai kewajiban terhadap lingkungan? Antara lain, lingkungan menjadi tandus, sumber alam habis, terjadi polusi udara, dan terjadi kesulitan beraktivitas karena kelangkaan energi. Haruskah orang yang mengabaikan kewajiban diberi sanksi? Iya, mengapa? Karena mengabaikan kewajiban berarti mengabaikan peraturan yang berlaku, yang mana kewajiban itu telah ada dan diatur untuk menjaga ketertiban. Apa saja sih contoh sanksi yang diberikan bagi orang yang tidak melaksanakan kewajiban? Antara lain, sebagai contoh, pelanggaran lalu lintas. Sanksinya yaitu mendapatkan surat tilang. Contoh yang lain yaitu tidak membayar pajak. Sanksinya akan mendapatkan denda. Oke anak-anakku, bagaimana video pembelajarannya? Seru kan? Semoga anak-anakku semuanya bisa paham ya. Kalau sudah paham, silakan anak-anakku mengerjakan tugas tantangan dari Bunda ya. Nanti setelah mengerjakan tantangan dari Bunda, bisa minta tolong sama ayah atau Bunda di rumah untuk memfoto dan kirim ke e-learning teladan. Bunda tunggu ya. Nah anak-anakku, sebelum Bunda akhiri pertemuan hari ini, Bunda mau beri informasi wawasan tambahan nih. Kira-kira tentang apa ya? Ada yang tahu? Nah, anak-anakku Bunda mau tanya dulu nih. Yang hari ini puasa siapa nih? Yang belum ada bolongnya puasa? Saya Bun. Bagus sekali. Nah, Bunda mau tanya lagi, siapa di antara anak-anak ketika habis makan sahur langsung tidur lagi? Ada? Ayo jujur coba angkat tangannya. Saya Bun. Nah, ternyata seperti kita ketahui anak-anak, ketika kita sahur kemudian habis sahur langsung tidur, ini berisiko tinggi terhadap kesehatan kita. Nah, kok bisa Bun? Kenapa? Mau tahu penjelasannya lebih detail? Silakan lihat penjelasan dari Bunda ya. Jadi makan sahur kemudian langsung tidur ini berisiko tinggi kepada kesehatan kita. Apa saja efeknya? Yaitu pertama, efek terhadap
terhadap metabolisme. Karena kenapa? Ketika anak-anakku makan sahur kemudian langsung tidur, di sini ada energi yang tak terpakaikan, kemudian akan tertimbun menjadi lemak. Nah, lemak ini akan menyebabkan berat badan akan naik. Seperti kita ketahui juga, ternyata ini merupakan salah satu faktor 2 kali lipat menyebabkan lebih tinggi terjadinya obesitas. Jadi anak-anakku, menurut Jeremy Barnes, salah seorang profesor dari Missouri University, menjelaskan bahwa selama kita tidur, otak justru merangsang lambung untuk meningkatkan kadar hormon, yaitu kadar hormon ghrelin, yang membuat kita lebih lapar ketika kita bangun tidur. Makanya anak-anakku, ketika sudah sahur jangan langsung tidur ya. Bisa-bisa kalau bangun tidurnya langsung lapar lagi. Oke? Efek yang kedua yaitu efek terhadap sistem pencernaan. Jadi anak-anakku, ketika anak-anakku makan sahur kemudian langsung tidur, ternyata ini dapat berefek kepada sistem pencernaan karena makanan akan tertimbun pada lambung. Nah, ketika makanan tertimbun pada lambung, ini akan menyebabkan asam lambung dan makanan ini akan keluar melalui kerongkongan. Nah, ketika keluar melalui kerongkongan, ini akan menyebabkan kerongkongan akan terjadi iritasi. Ketika kerongkongan terjadi iritasi, ini juga bisa menimbulkan beberapa jenis penyakit, yaitu antara lain bisa menyebabkan perut mules, kemudian nyeri ulu hati, sensasi panas, maupun perih seperti rasa terbakar pada bagian dada dan tenggorokan. Jadi anak-anakku harus setelah sahur jangan langsung tidur ya. Aku bisa murojaah atau tadarusan dulu. Oke? Jadi mulai besok anak-anakku jangan tidur setelah sahur. Semoga ilmu wawasan ini bermanfaat buat anak-anakku ya, dan bisa terapkan untuk di puasa-puasa berikutnya ya. Jadi anak-anakku harus lebih semangat berpuasa. Oke? Sebelum Bunda akhiri pertemuan kali ini, Bunda mau pesan dulu pada anak-anakku, jangan lupa jaga kesehatan, semangat berpuasanya, jangan lupa makan makanan yang bergizi, banyak minum air putih saat sahur maupun buka, dan kalau bisa ditambah dengan vitamin ya. Jangan lupa juga bantu ayah atau bunda di rumah untuk membersihkan rumah ya. Kemudian jangan lupa belajar, karena bunda yakin di teladan semua anak itu hebat. Bunda akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.